Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita telah memasuki video pertama pada pembelajaran daring kita di semester yang kedua ini. Saya berharap untuk 2021 semester 2 ini kita semakin baik ke depan di dalam proses pembelajaran daring. Mari kita sama-sama tetap berdoa agar pandemi COVID-19 dapat segera berlalu sehingga kita dapat kembali belajar tatap muka seperti sedia kala. Baiklah, hari ini pembahasan materi kita yang pertama yaitu mengenai getaran. Dalam bahasa Inggrisnya disebut vibrate. Oke, sebelum kita mendalami lebih dalam mengenai getaran, terlebih dahulu mari kita mendefinisikan atau mengerti terlebih dahulu apa yang disebut dengan getaran. Jadi untuk memahami itu, inilah penjelasannya. Semua kalian pasti sudah pernah bermain ayunan, ya, bermain ayunan. Jadi ayunan itu dia akan berayun jika disimpangkan pada dari posisi semula. Ya, kalau tidak disimpangkan dia tidak akan berayun. Oke, perhatikan. Inilah saya misalkan ayunannya. Posisi setimbang namanya. Artinya belum diapa-apain. Jadi ketika ini kita dorong sedikit ke belakang, kemudian kita lepas, maka yang akan terjadi ayunan. Dia akan berayun. Ya. Oke, coba perhatikan. Jadi ini posisi setimbang, ya. Kita katakanlah ini posisi A, ya. Posisi setimbangnya. Kemudian ditarik ke B. Inilah yang kita sebut dengan simpangan. Jadi disimpangkan dia, menyimpang dari keadaan setimbang. Ya. Nah, ketika disimpangkan kemudian dilepaskan, maka dia akan berayun lewat dari A ke titik setimbang kemudian ke sini. Katakanlah ini titik C. Demikian seterusnya. Demikian seterusnya sampai dia kembali lagi tenang di posisi titik setimbangnya. Nah, jadi, coba perhatikan ya anak ya. Ketika dari posisi titik setimbang kita beranjak ke B, maka dia akan berayun ke C. Demikian seterusnya. Dari C dia akan berkurang sedikit. Kenapa dia nanti berkurang sedikit? Karena ada gesekan terhadap udara. Jadi jarak antara A dan B itu sama dengan jarak antara A ke C. Ya. Nah, itu dia. Jadi ketika ini nanti kita katakan titik D, maka dia akan berayun ke titik E juga sama. Demikian seterusnya sampai dia berhenti. Kenapa dia berkurang? Ya, simpangan maksimumnya di kiri dan di kanan itu akibat ada turbulensi atau gesekan terhadap udara yang mengakibatkan energi yang dimiliki oleh bandul saat berayun berkurang, ya. Alhasil lambat laun dia akan berhenti, kembali ke posisi semula. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan getaran. Ya, jadi getaran itu secara komprehensif saya bisa terjemahkan atau berikan pengertian, itu getaran itu adalah gerakan bolak-balik, ya. Gerakan bolak-balik yang terjadi secara periodik. Nah, ditulis ya nak ya, jangan ditulis GBB-YTSP ya. Gerakan bolak-balik yang terjadi secara periodik melalui satu titik setimbang. Nah, itulah yang kita sebut sebagai getaran. Nah, jadi contoh getaran yang lain bisa kita lihat, misalkan di sini katakanlah ini ujung meja, kemudian di sini kita letakkan sebuah penggaris yang lentur, ya, penggaris plastik atau penggaris besi juga boleh. Kemudian kita tekan dia ke bawah. Ketika kita tekan dia ke bawah, kemudian kita lepas, maka apa yang terjadi? Dia akan bergetar, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Nah, jadi
gerakannya itu terjadi secara teratur. Itulah namanya gerakan bolak-balik yang terjadi secara periodik tapi melalui satu titik setimbang. Artinya jalannya tetap sama, dari jalan yang sama dia, ya. Nah, jadi masih banyak lagi ya contoh-contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di sini ada sebuah apa ini ya? Kita misalkan drum ya, drum. Kita tabuh drumnya, kita pukul. Maka kulit drum ini akan bergerak naik turun naik turun naik turun naik turun. Jadi kalau kamu pegang dia akan terasa dia getarannya. Nah, jadi itulah yang kita sebut dengan getaran. Ya, sama halnya dengan kalau kita bermain gitar. Kalau kita petik senar gitarnya maka dia akan bergetar, ya, bergetar naik turun naik turun naik turun sampai pada akhirnya dia berhenti. Nah, itulah yang hal yang membantu kamu untuk memahami pengertian dari getaran, ya. Nah, jadi sekarang mari kita lihat parameter-parameter apa saja yang harus kita pahami di dalam getaran, ya. Sekarang kita lihat parameter pada getaran. Ya. Nah, yang pertama itu ada yang kita sebut sebagai periode. Ya, yang pertama kita lihat dulu ya. Periode. Periode getaran itu adalah waktu yang diperlukan, ya, waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran. Ya, waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran. Nah, jadi kalau kita buat dalam bentuk matematis, ya, kalau kita lihat dalam bentuk matematis, kalau kita misalkan kita simpulkan periode itu adalah T besar, berarti waktu yang diperlukan untuk tiap getaran. Nah, kira-kira begitu. Jadi keterangannya di sini T itu adalah periode, T kecil itu adalah waktu getar, sedangkan N itu adalah banyaknya getaran. Oke, ini dia. Jadi misalkan contohnya sebuah benda itu bergetar 10 kali dalam 2 detik. Ya, dia bergetar 10 kali dalam 2 detik. Jadi kalau dia bergetar 10 kali dalam 2 detik. Nah, yang dimaksudkannya tadi apa? T itu adalah periode. Periode itu berarti waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran. Nah, ya, waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran. Berarti kalau 10 kali dia 2 detik, berarti kalau 1 kali berapa, Nak? Iya, berarti kalau 10 kali itu 2/10 detik. Dari mana ini kita peroleh? Inilah kita sebut dengan banyak getaran atau N, sedangkan ini adalah waktu getar. Sehingga periodenya itu sama dengan waktu getar T dibagi banyaknya getaran, yaitu 2 detik per 10 kali. Ya, berarti 1/5 detik. Berarti untuk melakukan satu getaran, dia memerlukan 1/5 detik. Nah, sekarang mari kita lihat parameter yang kedua, yaitu frekuensi. Ya, frekuensi. Frekuensi itu apa? Frekuensi itu kebalikan dari periode. Ya, frekuensi itu adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik. Saya ulangi, banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik. Nah, jadi kalau seandainya tetap kita buat seperti tadi, ini jumlah getarannya 10 kali, waktu getarnya 2 detik. Berarti berapa getaran yang terjadi dalam 1 detik? Nah, kira-kira begitu dia. Jadi kalau 2 detik dia 10 kali, berarti kalau 1 detik, iya cuman 5 kali. Dari mana dapatnya 5 ini?
10/2. Itulah yang kalau kita buat dalam bentuk matematisnya, frekuensi itu kita lambangkan dengan F, berarti banyaknya getaran yang terjadi tiap satuan waktu. Ya, berarti keterangannya F itu adalah frekuensi, N itu adalah banyaknya getaran, sudah tadi, dan T itu adalah waktu getar. Satuan frekuensi ini adalah sepersekon nanti, atau yang kita sebut dengan Hertz. Ini dibaca Hertz. Bisa enak ya? Nah, jadi langsung saja kita lihat. Sekarang dari pengertian ini kita bisa tarik satu hubungan antara periode dan frekuensi. Ya, kita tarik hubungan antara periode dan frekuensi. Apa hubungan antara periode dan frekuensi? Mari kita lihat. Hubungan periode dan frekuensi. Nah, mari kita lihat apa hubungannya. Ya, kalau tadi, begini, kalau saya bikin begini, T, kalau saya kalikan dengan F, T itu tadi definisinya adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran. Sedangkan frekuensi kita kalikan ya. T itu T/N. Sedangkan F itu banyaknya getaran tiap satuan waktu. Bisa enak ya? Sehingga kita bisa tarik kesimpulan kalau T dikalikan dengan F itu akan sama dengan, nah ini Tn kali Nt, ya 1. Berarti Nt/Nt, 1. Nah, dengan demikian, T itu sama dengan 1/F, ataupun F itu sama dengan 1/T. Oke, seperti itu bentuk matematisnya. Bisa enak ya? Nah, sekarang kita lihat contoh soal berikut. Ya, mari kita lihat contoh berikut. Sebuah benda bergetar 200 kali dalam 1 menit. Berarti dari dalam soal kita ketahui bahwa jumlah getarannya adalah, yaitu N, 200 kali. Sudah? Sedangkan waktu getarnya itu adalah 1 menit. Nah, jangan lupa ganti satuannya, 1 menit itu sama dengan 60 detik. Nah, jadi yang ditanya di sini adalah berapakah periode dan juga berapa frekuensi. Bisa enak ya? Nah, langsung kita jawab berdasarkan pengertiannya tadi. Periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran. Atau secara matematis, T sama dengan T/N. T-nya tadi 60 detik, sedangkan N-nya 200. Sama-sama dibagi 10, habis nolnya ya. 6 dibagi 2, ini dibagi 2, ini juga dibagi 2. Jadi sini 3, di sini 10 detik. Atau sama dengan 0,3 detik. Gampang bukan? Kemudian frekuensi itu sama dengan banyaknya getaran yang terjadi tiap detik. Banyaknya getarannya berapa? Banyaknya getarannya adalah 200. Dibagi waktunya 60. Sama seperti tadi, berarti di sini nolnya bisa mati, bagi 2, ini juga dibagi 2. 10/3, satuannya Hertz. Biarkan aja begitu kalau tidak bulat hasilnya, hasil baginya. Bisa enak ya? Nah, gampang bukan? Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Ya, kita lihat contoh yang kedua. Sebuah benda bergetar dengan frekuensi 0,25 Hz. Tentukanlah. Oke, sebelumnya kita lihat dulu apa yang diketahui dalam soal. Yang diketahui dalam soal hanya frekuensi, yaitu 0,25 Hz. Yang ditanya di sini, bagian yang pertama adalah periode. Bagian B, banyaknya getaran, berarti N. N yang ditanya untuk waktu getar 1 menit atau 60 detik. Bisa enak ya?
Ya, sedangkan bagian C itu adalah waktu yang diperlukan. Berarti T kecil, waktu getar. Ya, waktu yang diperlukan untuk melakukan 100 kali getaran. Berarti banyak getarannya 100. Bisa ya nak ya? Pelan-pelan diikuti, nanti diulang lagi kalau belum paham, ulang lagi videonya. Oke, mari kita jawab satu persatu. Nah, jadi kita tidak bisa paksakan karena kita di sini tidak ada. Kan tadi T itu kita definisikan T per N, tapi tidak ada di dalam soal T dan N. Ini berbeda ya. Nah, jadi kita gunakan formulasi yang kedua yaitu T sama dengan 1 per F. Nah, berarti T sama dengan 1 dibagi 0,25 Hz. Ya. Nah, ini untuk menghabisi 2 di belakang koma, sama-sama kita kalikan 100. Penyebutnya kita kalikan 100, pembilangnya juga kita kalikan 100. Sehingga T sama dengan 1 kali 100, 100. 0,25 kali 100, 25. Satuannya sekon. Berarti 100 dibagi 25 itu hasilnya 4. Berarti periodenya adalah 4. Sudah? Nah, sekarang untuk menjawab yang bagian B sudah gampang. Yang ditanya adalah N. Berarti yang diketahui kan ini. F itu sama dengan N per T. Kan seperti itu. F-nya itu 0,25. 0,25 itu setara dengan 25 per 100. Sama kan? Akan sama dengan N-nya yang kita ditanya. T-nya, nah ini T-nya. Nah, T yang diminta adalah 60 detik. Ini satuannya Hertz. Ya. Nah, jadi kita sederhanakan sama-sama dibagi 25. Ini 1, yang ini 4. Berarti kita kalikan silang. Berarti 4N itu sama dengan 60. 60 sekonnya bisa habis. Ini habis ya. Karena ini 1 per sekon. Berarti N itu sama dengan 60 dibagi 4. Berarti N-nya sama dengan 15 kali. Ya. Selanjutnya yang bagian C sama. Kita buat F itu sama dengan N per T. F-nya tadi adalah 25 per 100 akan sama dengan N-nya 100 yang bagian C. T-nya justru yang tidak tahu. Ini tidak bisa dimatikan ya nak ya. Ini yang bisa dimatikan. Ini 1, ini 4. Kita kalikan silang. Berarti T sama dengan 4 kali 100. 400. Oke, bisa enak ya. Nah, sangat gampang sekali kalau kalian pahami atau kalian ulang-ulang kembali video ini, maka kamu akan bisa memahaminya lebih baik. Demikian pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti ada latihan saya buat 1-2 soal mirip seperti yang saya contohkan ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam sehat.